saya lupakan itu ada beberapa adegan yang itu kalau saya ingat-ingat lagi suka bikin merinding gitu. Jadi itu gimana ya, kalau udah ngomongin masalah hati kan suka sensitif ya, apalagi perempuan gitu. Nah itu yang bikin saya nggak bisa lupa sih. Terus juga bagaimana dari penulisan ini saya mengenal orang baru gitu kan, terus dapat dunia baru gitu. Selama itu ibaratnya kayak oh selama ini aku nulis ini loh hasilnya gitu, dan masih nggak nyangka juga gitu. Jadi sekedar cerita aja, waktu penulisan ini Mas, kenapa saya bisa ikut Murabus Academy. Yang lain, teman-teman yang lain itu, jadi kita ada 10 orang, 8 yang lain itu diseleksi dari 300 orang lebih se-Indonesia. Nah, saya dan satu orang lagi namanya Indah, kenapa kita berdua bisa langsung lolos? Karena sebelumnya saya ikut lomba menulis sulap buat Dahlan Iskan, terus juara 3. Nah, hadiahnya itu ketemu Pak Dahlan Iskan dan bisa dengan otomatis ikut Murabus Academy gitu. Nah waktu itu juga ini kan saya nggak nyangka nih ini jalan banget sih buat bikin novel gitu, buat diterbitin. Saya mesti sebagai anak perempuan yang baik gitu kan, mesti izin ke bapak ibu dulu gitu, dan mesti ya itu lagi ngapain sih gitu ke Jogja kan buat kuliah gitu kan, ngapain mesti coba hal-hal lain yang ini nggak jelas, akhirnya kayak gitu. Cuman saya gini, tahun ini kan saya baru 20 tahun ya. Jadi tahun kemarin waktu nulis ini masih 19 tahun. Saya bilang ke diri saya sendiri, kayaknya ini sebelum 20 tahun mesti bisa deh bikin satu buku yang bisa dibaca orang banyak gitu. Itu yang jadi dorongan buat saya gitu. Dan itu hal yang, jadi Hot Coklat ini kayak titik balik di hidup lah gitu. Dan kesampaian juga akhirnya ingin memotivasi orang banyak yang dibalut dengan cerita cinta gitu. Jadi cerita cinta tuh nggak selalu bikin galau kok gitu. Di dalam kegalauan itu sebenarnya juga banyak hal-hal positif yang bisa kita dapat, dan itu saya tuangkan di sini kayak gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi bahwa si Mbak Rizka ini punya tekad, ya kan, punya keinginan harus seperti ini, harus seperti ini. Mbak Rizka bisa kok, misalkan dia memilih jalan untuk kuliah, ya kan, pulang minta uang, balik lagi kuliah, ya kan, ikut teman-teman di sana main, apa namanya, kuliah lagi, pulang lagi, main lagi, bisa seperti itu ya? Bisa banget ya. Kalau saya mau bisa. Ya. Tapi Mbak Rizka punya jalan lain, yaitu dia mental istilahnya ya, ya kan, mental ya kan. Dia punya jalan sendiri ya. Dia ibaratnya kalau mau ke zona aman, zona nyaman, dia lurus terus bisa nyampe. Iya. Tapi Mbak Rizka punya suatu mimpi ya, suatu tekad. Aku ingin seperti ini. Udah, kejar terus ya Mbak. Kalau orang lain bilang mungkin ayolah keluar dari zona nyaman gitu. Tapi kalau saya, ayolah cari zona nyaman yang baru gitu. Jadi jangan sampai tempat yang baru tuh bikin kita nggak nyaman gitu. Jadi waktu nulis ini sebisa mungkin walaupun dikejar deadline, walaupun saya harus fokus ke cerita, tapi juga ini zona nyamanku gitu. Kalau misalkan orang itu pengen benar-benar nulis, kan banyak yang misalkan, aduh Mbak aku pengen nulis dong kayak Mbak gitu kan. Cuman sejauh mana sih keinginan ini gitu. Kalau misalkan kita cuma aduh pengen tapi gimana caranya? Kalau cuma nanya gitu tapi nggak nyari jalan keluarnya nggak akan bisa gitu. Padahal media di mana-mana juga sebenarnya sudah mempermudah kita berhubungan dengan penerbit besar, Gramedia, Izar, banyak sekali penerbit besar yang bisa dengan mudah membantu kita untuk berkarya gitu. Gitu sih. Oke, kesempatan ada banget. Mau nggak kita pakai gitu? Ya. Sekedar pengen, alah, aku pengen beli sendal gitu, aku pengen beli buku, tapi harus lihat, harus nyalain itu pengorbanannya. Aku pengen gitu, pengen seperti ini. Bahkan pun minta orang tua pun itu juga butuh energi ya, butuh pengorbanan ya. Iya, minta izin gitu kan, terus minta duit juga benar pengorbanan ya. Nah, gitu loh. Jadi hal gampang pun butuh pengorbanan. Hal yang di luar gampang ya, seperti itu. Saya turun lagi, ada yang mau nanya lagi?